bersama saya Dina SH. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain satu harian tuh bad mood aja? Misalnya nih, di tempat kerja dimarahin sama atasan, atau pas ke kampus, pas ulangan ataupun ujian itu dapat nilai yang jelek gitu kan. Nah, itu langsung membuat kita merasa pokoknya hari itu bad mood banget lah, nggak bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan. Padahal sebelum peristiwa yang nggak menyenangkan itu terjadi, kita mengalami banyak peristiwa yang menyenangkan. Misalnya kayak kita pergi ke kampus, jalanan nggak macet, atau ke tempat kerja kita bertemu dengan teman-teman yang bisa ngobrol bareng, cerita-cerita bareng, itu membuat kita lebih happy gitu kan. Tapi setelah kita mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan itu, kita nggak akan mengingat lagi peristiwa positif yang terjadi pada hari itu. Jadi kita cenderung mengingat hal yang negatifnya aja. Makanya membuat kita bad mood satu harian penuh karena satu hal negatif itu. Padahal banyak hal-hal positif yang terjadi pada hari itu. Inilah yang disebut dengan negativity bias, atau lebih sering kita kenal dengan bias negatif. Jadi bias negatif ini yaitu kecenderungan otak kita untuk lebih memberikan atau memfokuskan kepada hal yang negatif daripada kepada hal yang positif. Kenapa sih bias negatif itu menguasai diri kita atau lebih menjadi fokus utama kita gitu kan? Karena hal yang negatif itu otak kita mempersepsikannya sebagai hal yang membahayakan ataupun ancaman bagi diri kita. That's why kita lebih fokus pada hal yang negatif daripada hal yang positif. Dan dengan negativity bias ini juga dapat membuat kita lebih mengingat hinaan daripada pujian, mengingat peristiwa yang negatif daripada peristiwa yang menyenangkan, dan juga cenderung membuat kita lebih cepat menerima informasi yang negatif daripada informasi yang positif. Dan dengan negativity bias ini juga mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam pekerjaan ataupun dalam pendidikan gitu kan, kita ingin menentukan sekolah atau kampus yang mana yang ingin kita tempuh. Namun kita merasa cenderung takut ataupun lebih berekspektasi negatif karena sebelum melakukannya aja kita udah berpikir aku nggak bisa, itu terlalu susah gitu, pasti hasilnya jelek, pasti hasilnya gini. Kita udah berpikir hal-hal yang seperti itu. Jadi kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik dan melewatkan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita lebih maju gitu. Well, kita harus lebih memiliki pemikiran yang positif daripada pemikiran yang negatif. Karena beda halnya, misalnya kita kayak baru bertemu orang baru gitu kan, terus kita berpikir aku takut deh nitipin barang aku sama dia, ataupun karena aku baru jumpa dia juga sekali gitu kan. Nah, itu kita lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Namun beda halnya ketika negativity bias ini mendominasi diri kita, mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan, padahal kita sudah mendapatkan peluang yang bagus, atau misalnya kita dalam menunggu hasil kita berekspektasi yang negatif sehingga membuat kita sendiri merasa tertekan gitu dengan pemikiran-pemikiran negatif yang menguasai diri kita gitu. Jadi apa sih caranya supaya kita dapat meminimalisir pemikiran negatif dalam diri kita? Yang pertama yaitu berlatih mindfulness gitu. Jadi kita berlatih untuk memiliki kesadaran diri bahwasanya kita juga memiliki peristiwa-peristiwa yang positif, kita juga memiliki banyak peristiwa positif daripada peristiwa negatif, dapat merefleksi diri gitu kan. Lalu yang kedua yaitu berlatih untuk negative self-talk. Kita selalu membiasakan diri kita ketika mendapatkan hal yang negatif, kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Misalnya, aku pasti kayak gini nih karena aku buatnya kayak gini gitu kan, aku nggak bisa deh, ini semua salah aku gitu kan, coba aku nggak kayak gini, coba aku nggak kayak gitu. Kita lebih cenderung menyalahkan diri kita gitu, padahal sebenarnya kita harusnya menekankan sama diri kita, oke, hari ini aku gagal gitu, namun aku udah tahu kekurangannya di mana, jadi yang akan datang akan aku perbaiki kesalahan yang ada itu. Nah, itu akan lebih membuat diri kita menjadi lebih positif gitu, lebih menjadikan itu sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, bukan stuck menyalahkan diri kita bahwa semua itu kesalahan kita gitu kan. Lalu yang terakhir caranya yaitu mengingat momen-momen yang positif. Misalnya kita harus lebih banyak mengingat momen positif yang terjadi pada diri kita dibanding lebih banyak mengingat hal-hal yang negatif. Karena banyak loh hal-hal positif yang terjadi dengan kita gitu daripada hal-hal negatif. Jadikan aja hal negatif itu sebagai pembelajaran ataupun pemacu kita untuk lebih baik dari kegagalan yang sebelumnya gitu. Jangan stuck untuk menyalahkan diri kita dan membuat kita takut untuk mengambil peluang-peluang yang ada, yang padahal cenderung akan membuat kita lebih maju ke depannya.
Baiklah, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat melatih diri kita untuk meminimalisir pemikiran-pemikiran negatif dan lebih membuat diri kita didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang positif. Saya Dina SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.